Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini bersama saya Aprilianti Pratiwi. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai culture shock and adaptation. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori-teori komunikasi lintas budaya serta menerapkan teori-teori tersebut untuk mengembangkan pemikiran dan gagasan kaitannya dengan ilmu komunikasi lintas budaya. Mahasiswa memiliki rasa toleransi antar budaya, memiliki mindful atau kesadaran yang tinggi terhadap individu atau kelompok yang berbeda budaya, dan mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan jalan keluar atas isu-isu rasis dan etnisitas serta konflik antar budaya. Sub capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan fase-fase gegar budaya atau culture shock serta strategi adaptasi. Pasti kalian pernah dengar dong ya, apa itu culture shock? Culture shock itu adalah kejutan budaya, atau bahasa lainnya gegar budaya. Kayak gimana sih kejutan budaya atau gegar budaya itu? Nah, istilah ini diperkenalkan oleh seorang antropolog bernama Carl Vero Oberg pada tahun 1960. Culture shock sendiri sebetulnya adalah sebuah penyakit yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau juga jabatan yang diderita orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke luar negeri. Sebetulnya ini penyakit, tapi kok ngeri-ngeri sedep ya. Nah, kultur di sini, saya harus melakukan apa? Nah, akhirnya saya pun berada pada fase awal resolusi atau proses adjustment ya, atau penyesuaian diri. Nah, disinilah saya mulai bersedia untuk belajar kultur baru ini di Tiongkok. Seperti itu. Walaupun saya waktu di Indonesia saya belajar beberapa kebiasaan orang Tiongkok ya, tapi ternyata ketika tercemplung ya, ketika nyebur sendiri ke negaranya itu memang betul-betul susah untuk menjalaninya. Dari mulai tadi ya, dari mulai bagaimana mencari arah kiblat, kemudian bagaimana cara menyikapi ketika ada tuan rumah yang meminta kita untuk kanpei atau cheers ya. Nah, itu akhirnya saya mulai memahami berbagai perbedaan-perbedaan norma dan nilai-nilai antara kultur setempat ya dengan kultur saya ya sebagai orang Indonesia dengan kultur di Tiongkok seperti itu. Nah, di sini saya mulai merasa paham bagaimana cara menggunakan bagaimana saya menyikapi ketika saya harus diajak kanpei sama orang lain seperti itu. Dan kebetulan teman-teman saya yang ada di sekeliling saya, mereka memahami akhirnya apa yang harus saya lakukan. Ya, ada trik-trik yang saya lakukan yang dibantu sama teman-teman saya itu ya ketika diajak kanpei oleh tuan rumah. Kemudian saya mulai menemukan makanan-makanan yang cocok dengan lidah saya. Memang sebetulnya kalau dari segi kuliner ya, makanan-makanan khas Tiongkok dengan makanan Indonesia, kita sudah terbiasa ya makan Chinese food ya. Tapi ada beberapa makanan yang misalnya yang menurut saya sebagai muslim itu tidak halal, tapi di sana bebas dijual dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya saya mulai menemukan makanan yang cocok untuk saya. Kemudian saya mulai menemukan arah untuk perilaku saya dan bisa memandang peristiwa di tempat baru ini sebagai sebuah humor begitu. Dan saya menganggap bahwa ketika nanti saya pulang ke Indonesia, ke Palembang, ini saya tidak akan menemukan hal seperti ini lagi. Maka saya menjalani semua perbedaan-perbedaan ini dengan senang hati. Kemudian fase yang selanjutnya adalah adaptation atau fase berfungsi dengan efektif. Jadi di mana saya sebagai individu ya itu mulai menyadari bahwa kultur baru ini ya mempunyai hal yang baik dan juga hal yang buruk, di mana kita harus menyikapinya dengan tepat. Jadi pada fase ini terjadi proses integrasi dari hal-hal baru yang telah dipelajari dari kultur baru dengan hal-hal lama yang selama ini kita miliki, sehingga muncul perasaan memiliki
Ya, jadi ini memungkinkan munculnya definisi baru mengenai diri kita sendiri. Jadi ketika saya sudah mengalami fase adaptation, saya sudah memahami akhirnya, ya sudah saya jalani saja ini. Dan jadi juga saya lebih mencintai kultur saya yang asli di tempat saya yang baru ini. Seperti itu. Jadi begitulah culture shock ya, bahwa culture shock itu fase yang akan ditemui di kurva U ini ya. Pada fase krisis, bagaimana seseorang itu merasa kecewa terhadap apa yang telah dia temui di tempat baru tersebut. Jadi ada dua jalur sebetulnya, bagaimana kita harus beradaptasi, ya, kita menyesuaikan diri, atau kita menyerah dan kita pulang ke tempat asal kita. Ya, kalau seperti ini ya kita harus menjadi orang yang tough ya, kita harus menjadi orang yang jangan menyerah ya. Jadi hadapi saja hidup ini. Seperti itu. Nah, jadi apa pelajaran dari culture shock? Yang pertama adalah seseorang dapat terlibat dengan budaya baru dibandingkan terisolasi dalam ruang lingkup kelompok budayanya saja. Jadi ketika kita berada di budaya yang baru, ya sebaiknya kita nyemplung ke budaya baru itu. Jangan kita berlindung di balik kelompok in-group kita saja. Ya, karena itu akan membuat kita semakin stres, semakin merasakan gegar budaya. Kemudian keterlibatan tersebut menolong orang untuk belajar mengenai diri sendiri dan budaya yang lain pada saat bersamaan. Karena ketika kita terlibat dengan budaya baru itu, maka kita akan lebih menghargai diri kita sendiri sebagai orang dari budaya mana ya di tempat budaya yang baru itu, dan membuat seseorang menjadi multikultural atau bikultural. Jadi ketika kita sudah terlibat dengan budaya baru di tempat yang baru, kita akan menjadi seseorang yang baru, yaitu seseorang yang multikultural dan bikultural. Terdapat 4 strategi adaptasi. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap meniru atau dalam hal ini tahap bertindak, dan tahap siap dalam bertindak, yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap persiapan, kita paling tidak di awal harus mempersiapkan diri dulu sebelum kita berangkat atau sebelum kita ke tempat baru tersebut ya, dengan cara kita mencari informasi tentang tempat baru itu, misalnya makanannya seperti apa, cuacanya bagaimana, orang-orangnya seperti apa, itu penting kita lakukan. Kemudian tahap meniru dalam hal bertindak atau play stage. Jadi kita mulai meniru kebiasaan atau cara hidup masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, yang sesuai dengan norma-norma yang kita miliki tentu saja ya. Misalnya ketika kita terbiasa dengan makan makanan Jawa misalnya, yang orang Jawa. Ketika kita ke Sumatera Barat, ya paling tidak kita harus ikuti selera orang sana ya. Kita makan makanan ala-ala Minang ya. Kemudian siap dalam bertindak atau game stage. Di sini kita memiliki kemampuan dalam hal menempatkan diri dalam sebuah lingkungan, menyadari apa yang hendak dilakukan dan tidak berbenturan dengan norma yang berlaku. Jadi kita harus bisa bersikap ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat yang baru ini. Dan yang terakhir adalah penerimaan norma kolektif, yaitu individu dianggap dewasa dan mampu menempatkan diri pada masyarakat yang luas. Jadi ketika kita sudah berada di tempat yang baru, strateginya adalah kita harus mampu menempatkan diri, memposisikan diri kita di tempat yang baru ini agar kita diterima oleh masyarakat setempat. Demikian tentang culture shock. Mudah-mudahan materi hari ini dapat membuat kita menjadi lebih paham lagi ya, bahwa ketika kita berada di tempat yang baru, itu kita harus melakukan adaptasi. Kuncinya adalah satu, yaitu adaptasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.